warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menampilkan podcast kami yang berjudul Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Saya di sini Aisyah Aprilia dan Sajila Putri Pernita sebagai penanya. Di samping saya ada Angelina Ditasari dan Gita Marela sebagai narasumber di sesi pertama. Setahu saya kan Pancasila terbagi menjadi beberapa bagian nih, seperti Pancasila menjadi ideologi negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Nah, kalau menurut kalian berdua nih, apa sih maksud dari Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa? Menurut kami ya, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa adalah Pancasila yang merupakan keputusan final bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena keberagaman yang terdapat pada masyarakat Indonesia merupakan salah satu faktor yang menjadikan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Contohnya, yang ada dalam isi Pancasila yang terdapat pada sila yang mencantumkan perjanjian luhur untuk seluruh rakyat Indonesia, yakni pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menandakan bahwa perbedaan beragam yang terdapat di Indonesia tidak menghalangi setiap rakyat untuk bersatu membangun Indonesia. Nah, kalau menurut Gita sendiri bagaimana? Dari secara singkatnya itu, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia dapat diartikan bahwa Pancasila itu telah disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah kemerdekaan. Jadi perjanjian Pancasila itu sudah ada dari wakil-wakil rakyat sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Selanjutnya, apa sih Pancasila dikatakan sebagai perjanjian luhur bangsa menurut kalian? Pancasila itu dikatakan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia karena Pancasila digali dari sosial budaya bangsa Indonesia sendiri, disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik bangsa yang harus diamalkan serta dilestarikan. Nah, saya ada pertanyaan lagi nih. Katanya kan Pancasila itu harus dilestarikan. Emang untuk apa sih Pancasila itu harus diamalkan dan dilestarikan? Karena dengan diamalkannya dan dilestarikannya Pancasila dapat Oke, baiklah kita mulai nih podcastnya. Kan di sini kita membahas tentang Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa nih. Di sini kami ada beberapa pertanyaan nih buat kalian berdua. Pertanyaan yang pertama ialah, setahu saya kan Pancasila itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai pandangan hidup negara, dan Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Nah, kalau menurut kalian berdua, apa sih maksud dari Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia? Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa adalah Pancasila yang merupakan keputusan final bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena keberagaman yang terdapat pada masyarakat Indonesia merupakan salah satu faktor yang menjadikan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Contohnya yang ada dalam isi Pancasila yang terdapat pada sila yang mencantumkan perjanjian luhur untuk seluruh rakyat Indonesia, yakni pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menandakan bahwa perbedaan beragama yang terdapat di Indonesia tidak menghalangi setiap langkah untuk bersatu membangun bangsa Indonesia. Kalau menurut kita sendiri bagaimana? Pancasila wakil-wakil atau wali-wali rakyat Indonesia menjelang dan saya ada pertanyaan lagi nih. Memang untuk apa sih Pancasila dikatakan sebagai perjanjian luhur? Pancasila dikatakan sebagai perjanjian luhur bangsa
bangsa Indonesia karena Pancasila digali dari sosio-budaya bangsa Indonesia sendiri dan telah disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai nilai bangsa yang harus diamalkan serta dilestarikan. Nah, kan katanya tadi kan Pancasila itu harus diamalkan dan dilestarikan. Emang untuk apa sih Pancasila yang harus diamalkan dan harus dilestarikan? Nah, dengan diamalkannya dan dilestarikannya Pancasila, kita tahu bahwa Pancasila itu sebagai ideologi bangsa dan dapat memberikan kehidupan yang harmonis bagi kehidupan berbangsa maupun kehidupan bernegara. Nah, untuk fungsinya apa sih Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia itu? Fungsi Pancasila itu sendiri yang pertama sebagai identitas bangsa, yaitu menunjukkan ciri khas dan kepribadian bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Terus sebagai cita-cita bangsa, yaitu menunjukkan tujuan dan arah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan. Sebagai sumber topik hukum, yaitu menunjukkan landasan normatif dan filosofis bagi penyelenggaraan negara dan hukum di Indonesia. Selanjutnya sebagai filsafat pemersatu bangsa, yaitu menunjukkan pandangan hidup dan nilai-nilai yang mampu menyatukan berbagai keragaman etnis, agama, budaya, dan wilayah di Indonesia. Yang terakhir sebagai pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya hingga pertahanan keamanan. Gitu ya. Jadi Pancasila yang luhur bangsa Indonesia merupakan dari kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia yang mencakup dari negara dan ideologi bangsa. Pancasila memiliki nilai-nilai yang digali dari sosial budaya bangsa Indonesia sendiri yang harus diamalkan dan dilestarikan. Seperti yang tadi sampaikan Cukup menarik ya pembahasan kita kali ini. Iya. Ini kan kita bahas tentang Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia nih. Yang namanya perjanjian kan pasti ada, setahu saya pasti ada fase sumpah nih. Kalau boleh tahu, menurut kalian apa saja sih fase sumpah yang ada di perjanjian tersebut? Sumpah perjanjian luhur ini ada 3 fase, dan 3 fase ini dilihat dari sejarah sebelumnya. Yang pertama itu fase zaman kerajaan, terus yang kedua itu fase zaman pergerakan kemerdekaan, dan yang ketiga kemerdekaan. Yang pertama itu fase zaman kerajaan. Nah, fase zaman kerajaan itu zaman kerajaan itu pernah mendengar atau sudah sering mendengar yaitu kerajaan Majapahit. Yang masih yang kerajaan Majapahit. Pada masa kerajaan Majapahit yang mempunyai pati bernama Gajah Mada. Ingat kan Gajah Mada? Kayak nama universitas itu enggak sih? Iya. Yang bersumpah bahwa ia tidak akan memakan buah maja sebelum dapat mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan kerajaan. Sedangkan pada zaman pergerakan kemerdekaan, banyak sekali pergerakan yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Salah satunya adalah mereka melakukan pergerakan wajan yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Dengarkan Sumpah Pemuda, dan sampai saat ini masih dikenal oleh rakyat Indonesia sehingga dijadikan hari nasional bangsa Indonesia. Fase terakhir yaitu fase kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan dan perjanjian yang membentuk sebuah negara kesatuan yaitu negara Indonesia, yang terbentuk negara kesatuan dimulai dari negara Prabuan Sriwijaya, Prabuan Majapahit, dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita kenal sebagai negara kesatuan. Wah, menarik banget ya. Iya. Berarti podcast kita kali ini banyak mengandung manfaat ya. Betul sekali. Bisa menjadi apa?
Wah, A few moments later. kali ini kita membahas tentang topik yang sangat menarik ya, dan juga banyak memiliki manfaat dan serta menambah wawasan kita nih. Nah, kan sekarang kami sudah ngajuin pertanyaan nih buat kalian berdua. Boleh nggak sih kalian berdua ngajuin pertanyaan buat kami? Itu ada saja kami yang nanya. Kami yang ngomong. Boleh nih. Kita uji juga Nah, nih itu kan para kita penanya ngomong itu. kita sebagai Iya. narasumber. Boleh. Nah, kan sekarang kami sudah nih mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penting buat kalian berdua. Sekarang boleh nggak sih kalian berdua ngajuin pertanyaan buat kita berdua nih? Ya boleh. Boleh kan kita kan sebagai narasumber, sebagai tamu, kita nggak boleh nanya sama kita nih. Jadi kan saling menukarkan pikiran kan masing-masing. Nah, di sini kami ada pertanyaan juga nih Ya, buat kalian. bentar-bentar. Emang tentang apa sih pertanyaan kalian? Seru kayaknya nih. Iya. Sama juga sih tentang perjanjian luhur. Ya, jadi yang pertama ini pertanyaannya, kapan sih Pancasila ditetapkan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia? Oke, baiklah. Ngomong-ngomong kalian masih sanggup gak nih? Kami masih banyak pertanyaan nih buat kalian berdua. Ya. Boleh, boleh. Saya kepala, minum bodrek. Sakit kepala, Wan. Udah itu Minum baik. bodrek. Nggak apa-apa kan lah itu. Iya, nggak apa-apa. Ulang, 1, 2, 3. Oke, baiklah. Ngomong-ngomong, kalian masih sanggup gak nih menjawab pertanyaan-pertanyaan aneh dari kami berdua? Iya nih, masih banyak pertanyaan menunggu untuk kalian berdua. Kalau menurut aku sih boleh, tanyain lah. Kalau masalah waktu, sudah maghrib bisa nih kalau kita lanjut lagi ya. Boleh. Oke, kita lanjut ya pertanyaannya. Apakah yang menjadi perjanjian luhur bangsa Indonesia sebagai diagungkan oleh pendiri bangsa Indonesia? Saudari-saudari sebangsa dan tanah air ini kan, Pancasila merupakan perjanjian luhur pada pendiri bangsa Indonesia. Dan dia menjadi bagian yang tidak terpisah dengan kehidupan bangsa Indonesia. Bagaimana nilai-nilai yang tercermin dari sila-sila Pancasila dapat kita jumpai dan segenap kehidupan bangsa Indonesia. Gitu ya. Kita kenapa nih diam mulu deh tadi? Udah capek ya? Aduh, malah Biasa. minum bodrek. Mau kita beliin dulu apa? Mau minum dulu apa? Lanjut. Oke. Kamu nih gantian. Nah, aku ada pertanyaan nih. Apakah yang menjadi perjanjian luhur bangsa Indonesia sebagaimana digaungkan oleh pendiri bangsa Indonesia? Nah, kedudukannya. Ada pertanyaan nih untuk kalian. Apa yang dimaksud Pancasila berkedudukan sebagai perjanjian luhur? Karena nilai dalam sila Pancasila dan jati dari budaya bangsa Indonesia yang kita tahu bahwa budaya Indonesia sangat banyak dan sangat beragam. Nilai ini disepakati bersama oleh rakyat Indonesia. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Apa sih yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia? Menariknya, menariknya ke kelas. Bunga ya, ke kelas. Ya. Sistem hukum kembali ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 nih, Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 2. Undang-undang ini disebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oh, gitu ya. Pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana sih kedudukan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia? Oh, karena
Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yang merupakan nilai-nilai kehidupan masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumentasi sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan napas jiwa bangsa Indonesia. Dan karena Pancasila juga lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Gitu ya. Nah, ada lagi nih pertanyaan. Mengapa Indonesia bisa dikatakan sebagai ideologi terbuka? Bagaimana menurut pendapat kalian? Karena ideologi terbuka itu adalah pandangan hidup bangsa. Namanya terbuka itu kan pandangan kita untuk melihat bangsa Indonesia yang tidak mengandung nilai dasar, nilai instrumental yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika secara internal. Ideologi terbuka merupakan bentuk ideologi yang tidak dimutlakkan dan terlahir dari hasil kesepakatan. Oke, semangat kan? Kita lanjutin lagi ya pertanyaannya. Ya. Kapankah Pancasila ditetapkan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia yang kalian ketahui? Mungkin ya. Iya. Baiklah. Masih semangat kalian? Apa perbedaan arti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia? Sebagai dasar negara, Pancasila sudah kita tahu bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara yang merupakan pijakan utama bagi penyusun konstitusi dan sistem pemerintahan di Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki 5 sila atau prinsip dasar yang menyatakan nilai-nilai fundamental yang harus dipegang teguh oleh seluruh warga negara Indonesia. Nah, kan sekarang kita ngomongin masalah tentang perjanjian leluhur kayak gitu kan. Kalau menurut kalian sih, kalian masih percaya nggak sih tentang leluhur gitu? Dari sebagian sih masih ada yang percaya, masih ada yang tidak gitu. Sebanyak yang masih percaya sih. Soalnya kan di berbagai daerah kan masih Berbeda-beda kan pendapat Iya. orang. ya, dan masih kental mengenai leluhur-leluhur mereka seperti nenek moyang, seperti malahan ada yang beranggapan bahwa kan di berbagai daerah itu kan masih sangat kental banget kan masalah Istiadatnya masing-masing. Tergantung sesuai dengan daerah-daerah masing-masing. Iya, Iya. Tergantung pada diri sendiri juga. sesuai kepercayaan Iya. masing-masing. Menurut kalian bagaimana sih kedudukan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia? Kedudukan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia itu adalah nilai-nilai kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang melalui penjabaran instrumentasi sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan napas jiwa bangsa Indonesia, dan karena Pancasila juga lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Ya, baiklah. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi nih. Nah, kita kan sekarang sudah kami berdua nih ngajin Sekarang gantian ya kami yang nanya. Sekarang apa sih yang menjadi perbedaan cara pandang para pendiri bangsa mengenai berbagai negara, dasar negara?
Kalau menurut kami sih, hal-hal yang menjadi perbedaan cara pandang para pendiri bangsa tentang dasar negara Indonesia ialah dengan cara memakai makna Pancasila. Selain itu juga ada pula perbedaan dari segi rumusan kalimat, bentuk diksi, dan susunan butir dalam rumusan dasar negara dari masing-masing pendiri bangsa. Nah, kan kita sudah tahu bahwa Pancasila itu ada nilai-nilainya. Dan bagaimana sih cara mengamalkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila? Nah, upaya-upaya menjaga nilai luhur Pancasila yaitu yang pertama, menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku, menerapkan nilai Pancasila dalam dunia pendidikan, menolak tegas ajakan atau paham yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Macam habis pertanyaan. Dari ini beda sih, dari awal deh aku tambahan deh. langsung dari Tambahan. Ada beberapa pertanyaannya untuk kalian berdua. Apa sih perjanjian luhur bangsa Indonesia? Apa kapan nih? Kalau apa sih kan tadi kan udah kami tanyain buat kalian berdua. Ya, kapan ya? Kapan nih? perjanjian luhur bangsa Indonesia? Dan kita pada tanggal berapa? Pancasila sebagai perjanjian luhur terwujud pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkan Pancasila sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Kalian pada tahu nggak sih PPKI itu? Nah, sudah dijelaskan. Apa sih pandangan dari PPKI itu? Tahu nggak? Kan sudah disampaikan oleh rekan Anda tadi. Gimana Panitia sih? Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, PPKI ini ialah yang mewakili seluruh bangsa Indonesia. Pancasila juga telah dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Oh, gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja sih nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila? Nah, ini ada nih nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila yaitu acuan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai luhur yang lahir dalam Pancasila berasal dari bangsa Indonesia, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan sosial. Salah satu nilai-nilai luhur yang terdapat pada Pancasila adalah gotong royong dalam kehidupan di masyarakat Indonesia. Kerjasama dikenal juga dengan sebutan gotong royong. Gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan perwujudan semangat sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan jumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Oleh karena itu, dalam gotong royong terdapat kerjasama untuk kepentingan bersama. Adapun bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat nampak dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan pertahanan, dan kehidupan umat beragama. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan sosial merupakan nilai-nilai luhur Pancasila yang mendasari kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bernegara. Gitu. Contoh gotong royong dari sini bisa kita ambil dari kejadian waktu kebakaran kita di Jakabari. Ya, benar. Bisa saling membantu walaupun tim damkar belum sempat tiba tepat waktu di kejadian. Warga di sana jadi gotong royongnya. Ya juga kan bisa kita ambil dari misalnya setiap hari Minggu kan biasanya kan diadakan gotong royong untuk membersihkan aliran-aliran itu kan alirannya. Lanjut nih. Lanjut.
Bagaimana sih cara menjaga nilai-nilai luhur Pancasila? Nah, ini saya jawab ya. Upaya-upaya menjaga nilai luhur Pancasila yaitu menetapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut dengan tulus dan ikhlas, serta menghormati agama atau kepercayaan orang lain. Yang kedua, menjadikan nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Contohnya, menyadari bahwa Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa yang harus dipegang teguh oleh setiap warga negara. Yang ketiga, menerapkan nilai Pancasila dalam dunia pendidikan. Contohnya, mengajak siswa atau mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, seperti pengabdian masyarakat, bakti sosial, penanaman pohon, dan sebagainya. Dan yang terakhir, menolak tegas ajaran atau pahaman yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Contohnya, menjalin kerjasama dan komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat yang memiliki komitmen untuk menjaga nilai luhur Pancasila. Banyak juga ya cara-cara untuk menjaganya. Nah, lanjut ya. Kan tadi kan ada untuk menjaganya kan, yang pertama untuk menetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini apa sih manfaat nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja sih manfaatnya? Nah, jadi untuk manfaatnya itu, pengabalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bertujuan agar terciptanya kerukunan di negara Indonesia, tumbuhnya rasa kedisiplinan pada masyarakat Indonesia, dan sikap toleransi dan tidak membeda-bedakan orang lain. Ya, berarti kita walaupun berbeda agama, berbeda negara, kita harus tetap ya. Ya, seperti di negara kita ini kan ada 6 agama. Ya, Itu juga bukan hal yang misalnya perbedaan agama, itu masih banyak lagi perbedaan-perbedaan. Misalnya kan ada kan di Indonesia ini kan bermacam-macam budaya, Bahasa kan. Iya. Jadi untuk pertanyaan apa sih akibatnya jika bangsa Indonesia tidak mau menerapkan nilai luhur Pancasila? Nah, jadi akibat yang terjadi jika tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat Indonesia tidak akan memiliki pandangan atau pedoman untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam negara yang memiliki budaya beragam. Gitu. bahaya juga ya jika kita tidak menerapkannya nilainya. Sekarang kita apa sih sejarahnya tentang perjanjian luhur ini? Banyak mungkin. Bisa kita lihat nih. Kita lihat nih banyak sih dari internet mungkin. Dari buku, Ya, banyak juga ya, apalagi dari buku-buku sejarah. Misalnya nih, ada nih cerita sejarah tentang Pancasila. Mungkin saya sebutnya secara ringkas ya. Boleh. Sesuai fakta sejarah, Pancasila tidak terlahir dengan seketika pada tahun 1945, tetapi membutuhkan proses penemuan yang lama dengan dilandasi oleh perjuangan bangsa dan berasal dari gagasan dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Proses konseptualisasi yang panjang ini ditandai dengan berdirinya organisasi pergerakan kebangkitan nasional, partai politik, dan Sumpah Pemuda. Dalam usaha perumusan dasar negara atau Pancasila, munculnya usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam bidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia antara lain yaitu 1. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 berpidato tentang mengemukakan usulan yang 5 dasar sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua, Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengemukakan Pancasila sebagai dasar negara dalam pidato spontannya
yang selanjutnya dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila. I.R. Soekarno juga merumuskan dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri-peri kemanusiaan. Yang kedua, mufakat atau demokrasi. Yang ketiga, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, ketuhanan yang Maha Esa. Dari banyak usulan yang mengemukakan, I.R. Soekarno berhasil mensintesikan dasar falsafah dari banyak gagasan dan pendapat yang disebut Pancasila. Nah, materi selanjutnya nih akan dibacakan oleh Ais nih. Kontennya banyak ya. Banyak. Nah, jadi di sini pada tanggal 1 Juni 1945, rumusan dasar negara ini kemudian diadakan kembali oleh panitia yang berbentuk BPUPKI. Tahu kan kalian BPUPKI? Iya. Yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan dimasukkan ke Piagam Jakarta selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila secara sah menjadi dasar negara yang mengikat. Sebelum disahkan, terdapat bagian yang diubah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan butir-butir Pancasila yang pernah digagas, baik yang disampaikan dalam pidato Insinyur Soekarno ataupun rumusan Panitia 9 yang termuat dalam Piagam Jakarta adalah sejarah dalam proses penyusunan dasar negara. Rumusan tersebut semuanya otentik sampai akhirnya disepakati rumusan sebagaimana terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi, berdasarkan sejarah, ada 3 rumusan dasar negara yang dinamakan Pancasila, yaitu rumusan konsep Insinyur Soekarno yang dibacakan pada pidato tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, rumusan oleh Panitia 9 dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 dan rumusan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian, rangkaian dokumen sejarah yang bermula dari 1 Juni 1945 sampai 22 Juni 1945 hingga teks final 18 Agustus 1945 itu dapat dimaknai sebagai satu kesatuan dalam proses kelahiran falsafah negara Pancasila. Nah, ini nih, sudah kan sejarah kita bahas nih. Mungkin ini saja sih yang dapat kita sampaikan dari podcast ini ya. Dan juga podcast ini sangat menarik banget gak sih? Dan juga menambah wawasan kita tentang Banyak sejarah menambah Pancasila. ilmu. Iya. Manfaat juga. Banyak manfaatnya ya. Mungkin dari podcast ini Sekarang kita bahas apa lagi ya selain perjanjian luhur? Nah, kan kita sudah nih membicarakan topik yang sangat menarik ini di podcast ini. Pastikan di setiap cerita pasti ada kesimpulan nih. Di sini saya bisa menyimpulkan bahwa Pancasila adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia yang merupakan hasil dari kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia sebagai dasar negara dan ideologi bahasa Indonesia. Pancasila juga memiliki nilai-nilai yang digali dari sosio sampai budaya bangsa Indonesia sendiri yang harus diamalkan dan harus dilestarikan. Pancasila juga memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita. Saya sebagai Angelina Ditasari dan Gita Bimarela sebagai host. Dan kita kedatangan tamu yang sumber kedua kita, Sabila Putri Bernita dan Aisyah Aprilia. Hai semuanya. Hai. Sekarang
Boleh dong kami nanya-nanya lagi nih tentang perjanjian luhur. Boleh banget. Jadi ya, pertanyaan kami nih, pendidikan Pancasila itu kan adalah program pendidikan yang berfungsi untuk membekali mahasiswa agar mampu mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Jadi jelaskan bagaimana sih urgensi pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah dasar pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Oke, baiklah. Mengatasi peridentifikasian Pancasila sebagai ideologi lain, yaitu penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, kelemahan pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan persiapan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, dan komitmen. Berbagai masalah di Indonesia yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu yang pertama, masalah kesadaran perpajakan. Kan banyak nih sekarang orang yang nggak bayar pajak. Yang kedua, masalah korupsi. Apalagi nih kan, banyak masalah korupsi. Yang ketiga, masalah lingkungan. Keempat, masalah disintegrasi bangsa. Yang kelima, masalah degradasi moral. Yang keenam nih, paling bahaya, masalah narkoba. Banyak sekarang kan anak-anak muda yang terkena Udah banyak ya, udah banyak merajalela. Dan yang terakhir, masalah terorisme. Seperti di, kalau nggak salah, Palestina kan sekarang lagi banyak teror-teror. Nah, lanjut ya. Jelaskan apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai luhur dalam Pancasila? Nah, jadi nilai-nilai luhur Pancasila itu yaitu pengakuan terhadap harkat martabat manusia, pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan harus mendapat perlakuan yang adil, mengembangkan sikap tegang rasa agar tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Nah, kan banyak tuh orang misalnya di kehidupan sehari-hari tidak adil kan. Sedangkan Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa itu kan sudah kita bahas dari sebelum-sebelumnya yang memiliki makna di mana makna tersebut merupakan keputusan akhir bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan dan dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan perjanjian luhur ini telah dilakukan pada 18 Agustus 1945 saat PPKI telah menerima Pancasila dan menetapkan dasar negara. Nah, kan kita bahas Pancasila nih. Menurut Kak Aisyah, apa sih nilai-nilai apa saja yang merupakan dasar Pancasila? Dasarnya banget. Yang dasar itu nilai nilai kemanusiaan kan. Yang sila pertama itu mencerminkan kemajemukan bangsa Indonesia, Itu kan ketuhanan ya. ya, melalui kehidupan keagamaan yang kuat dengan berlandaskan moral dalam kehidupan ketatanegaranya. Dan hal ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia sejak dulu adalah bangsa yang religius, sehingga dalam bernegara bangsa Indonesia mempunyai pedoman hidup yang berketuhanan. Nah, sila kedua merupakan bentuk kesadaran dari bangsa Indonesia yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sesuai budaya bangsa Indonesia yang majemuk dan tenang. Nah, untuk sila ketiga sendiri mencerminkan adanya kesadaran akan kemajemukan dan keberagaman bangsa Indonesia yang tetap dipelihara dan dijaga keberadaannya dalam satu wadah yang satu, sehingga persatuan dalam perbedaan adalah hal yang sangat mendukung. Nah, untuk sila keempat dilanjutkan oleh Kak Samilan. Baiklah, kalau sila keempat sih merupakan perwujudan kesadaran bangsa Indonesia untuk selalu mengutamakan gotong royong dan musyawarah di dalam pengambilan suatu keputusan. Ya, seperti besi-besi Ya, kita Musyawarah kan bersama. seperti kerja Tidak boleh kelompok. ada yang saling menghargai pendapat. Iya,
kayak ini kan kerja kelompok kan saling menghargai. Iya. Sehingga keberagaman dapat dipertahankan dalam suatu kesatuan. Nah, yang terakhir sila kelima. Sila kelima merupakan suatu cita-cita bangsa Indonesia untuk selalu mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, sama seperti sila keempat tadi. Dalam mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, terlahir atas perjanjian luhur yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa, yaitu Pancasila. Pancasila sendiri dilakukan untuk dilestarikan dan dipelihara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak juga ya. Iya. Sebenarnya sih kalau kita mau lebih ini lagi masih banyak. Ada lagi nggak nih pertanyaannya? Lanjut nih ya. Sekarang tahu dong bagaimana sih proses-proses penulisan Pancasila dalam nilai-nilai luhur? Ada banyak kan? Apa aja sih? Boleh disebutin nggak? Oh, kalau proses perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia yaitu yang pertama, mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Misalnya pada saat kita lagi diskusi nih, pasti kan ada macam-macam pendapat. Kita harus menghargai ya Sebaiknya sesama kita teman. mendengarkan pendapat itu, dan kalau misalnya menurut kita nggak menampung, kalau misalnya menurut kita nggak masuk akal pendapat itu, boleh kita kasih tahu mereka tuh dengan cara yang baik, kita langsung ngejudge, oh kamu ini salah loh, oh ini salah, nggak boleh. Jadi kita harus saling menghargai. Iya. Nah, yang kedua nih, menerima keputusan yang diambil dalam rapat atau pertemuan. Nah, kalau ini kan sama seperti yang pertama, menghargai. Penjelasannya, sebuah pertemuan diadakan untuk membicarakan suatu hal guna mencapai persetujuan atau penentuan keputusan. Keputusan yang diambil harus diterima dengan lapang dada. Walaupun keputusan kolektif tersebut tidak sejalan dengan pandangan kita. Kan sama seperti yang saya bilangin tadi. Walaupun kita tidak sesuai yang kita pikirkan, setidaknya kita bisa menghargai dan menolaknya dengan cara yang baik. Yang ketiga nih, kerja keras. Dalam tahapan penyusunan Pancasila, tokoh-tokoh tersebut melalui upaya gigih dalam merancang fondasi negara. Mereka mengupayakan segala potensi untuk menggali prinsip-prinsip nasional yang layak dijadikan sebagai dasar negara. Yang keempat, rendah hati. Salah satu nilai mulia dalam perumusan Pancasila bagi masyarakat Indonesia adalah sikap rendah hati. Dalam proses perumusan Pancasila juga, sebagai landasan negara, para tokoh terlibat dalam diskusi dan mengemukakan pandangan mereka. Para tokoh ini tidak angkuh dengan pandangan atau pendapat pribadi mereka. Jika ada pendapat yang lebih sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, mereka akan menerimanya dengan tulus. Yang kelima, mengutamakan persatuan. Walau memiliki pandangan yang beragam, para tokoh mengedepankan prioritas persatuan dan kesatuan bangsa serta negara. Sebagai contoh, meskipun terdapat perbedaan pandangan antara perwakilan agama, kita kan di Indonesia ini ada beberapa macam agama kan, seperti Kristen, Katolik, agama Islam, Hindu dan sebagainya. Terkait teks Pancasila, dalam Piagam Jakarta, tokoh Islam memiliki pandangan berbeda, tapi ia mampu menerima ketidaksetujuan tersebut karena lebih mengutamakan pentingnya persatuan dan kesatuan konteks bahasa dan negara. Nah, baiklah yang aku itu, proses selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gantian ya. Yang selanjutnya yaitu kerja keras. Dalam tahap penyusunan Pancasila, tokoh-tokoh tersebut melalui upaya gigih dalam merancang fondasi negara. Yang keempat, rendah hati. Salah satu nilai mulia dalam perumusan Pancasila bagi masyarakat Indonesia adalah sikap rendah hati dalam proses merumuskan Pancasila sebagai landasan negara. Para tokoh
Para tokoh ini tidak angkuh dengan pandangan atau pendapat pribadi mereka. Jika ada pendapat yang lebih sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, mereka akan menerimanya dengan tulus. Selanjutnya, mengutamakan persatuan. Kalau memiliki pandangan yang beragam, para tokoh mengedepankan prioritas persatuan dan kesatuan bangsa serta negara. Yang keenam, rela berkorban. Salah satu prinsip mulia dalam penyusunan Pancasila bagi masyarakat Indonesia adalah sikap siap mengorbankan diri. Ya, banyak kan pahlawan kita terdahulu berkorban demi bangsa Indonesia ini. Dan penyusunan Pancasila memerlukan berbagai pengorbanan, termasuk waktu, dana, usaha, dan lainnya. Namun, demi kepentingan bersama bangsa dan negara, pengorbanan ini membawa manfaat yang tak ternilai bagi masa depan bangsa dan negara. Pengabdian kepada negara tercermin dalam semangat berkorban ini. Selanjutnya, melaksanakan keputusan bersama. Pelaksanaan keputusan kolektif dijalankan oleh para tokoh perintis negara. Mereka bersatu dalam menerima dasar negara Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 demi kepentingan nasional dan negara. Pelatihan dalam melaksanakan keputusan bersama dalam kelompok perlu ditekankan sejak dini. Kemampuan menerima dan menjalankan keputusan kolektif dapat diajarkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, itulah esensi dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam penyusunan Pancasila untuk kemajuan bangsa Indonesia. Ayo kita terapkan bersama. Berarti kesimpulannya tuh dapat kita ambil tuh makna dari seluruhnya itu tuh sama semua, tentang keadilan, tentang saling menghargai, kerjasama, Kita harus bekerja sama ya. yang penting itu tentang keadilan, tentang saling menghargai sih. Ada lagi nggak nih pertanyaan? Kan kita kan sekarang baru nih masuk kuliah, ya masa kuliah pasti kan beda kan cara Masa belajar SMA. dengan SMA, terutama kan dalam pelajaran Pancasila. Kalau di SMA kalian ada nggak sih pelajaran Pancasila atau namanya lain tapi pelajarannya mungkin sama? Oh, kalau di sekolah tuh kan namanya PPKN, pelajaran PPKN. Beda sih kalau di kuliah ini Pancasila, tapi dalam pelajarannya itu kan menyangkut hal tersebut. Membahas tentang Ya. Menurut kalian apa sih perbedaan dari pelajaran PPKN jurusan Pancasila ini? menurut aku sih ya sebenarnya nggak ada perbedaan sih, cuma mungkin pembahasannya itu yang sedikit beda. Kalau waktu SMA kan mungkin pembahasannya itu merangkul semuanya. Kalau kuliah ini kan mungkin satu pembahasan itu bisa berapa Bagi jadi berapa kan? Ya, tapi kalau di SMA itu kan kalau tentang apa itu kan tergantung sama guru ya, gurunya menjelaskan semuanya. Kalau di kuliah ini kita harus harus Ya, cari beda. sendiri, harus merangkum semuanya, harus tahu semuanya isinya. Nah, kita kan mahasiswa. Nah, jadi kita tuh kan sudah dewasa, sudah bisa mencari apa yang terbaik untuk kita kan? Juga kan menurut saya sih ya Pancasila dengan PPKN itu kan menurut saya lebih sulit dengan Pancasila sih, karena kalau PPKN itu kan pelajaran SMA itu lumayan singkat pembahasannya Dan mudah dimengerti. Ya, karena itu kan dijelaskan oleh gurunya. Kalau di sini kan kita kalau Pancasila ini ya menurut saya lebih Tidak sedetail seperti SMA. tidak, malah yang kalau menurut saya sih beda pendapat. Ya sih. Yang kuliah ini lebih mendetail dan lebih jelas. Kalau SMA kan cuma misalnya penjelasannya singkat. Ya, kalau ini kan Kalau di sekolah kan pasti misalnya sudah pelajaran itulah adalah beda-beda ya, kita beda-beda juga berpendapat. Nah, Tapi kita kan- harus tetap menghargai satu nah sama kan lain. kita kan beda nih. Kalau kita kan tinggal di sini, kalau kalian kan nggak tahu. Kalau
pelajaran Pancasila di daerah kalian tuh gimana sih? Sama sih seperti kalian juga. Dan Tapi ya masih banyak lagi siswa-siswa cowok yang bandel. Iya, yang kan dulunya masuk nih, mau lah Singkat ya. iya sih, tapi pas di sekolah saya itu gurunya itu tidak terlalu menjelaskan. Jadi seperti jarang belajar, pelajaran Pancasila itu PPKN sih kalau di Ya, SMA. itulah kata saya tadi, dan juga kan pelajaran waktu SMA itu kalau menurut saya sih pelajaran itu singkat-singkat, cuman menjelaskan beberapa ya, Bab ya, Jadi kan punya iya, bukunya. kalau kita Punya panduan kuliah ini bukunya. panjang bener. Pancasila kan menyangkut 5 dasar negara ya. Tentang bahasanya itu semua kan. Tentang Pancasila, tentang perundang-undangan, tentang persilasilahan, sila Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kan dari SD itu pelajaran yang Pancasila, undang-undang itu udah masuk kan. Iya. Masa kita Dari kuliah SD itu kan. Iya. Enggak sampai keluar, mungkin sampai selamanya sih. Iya, penting itu kita mengetahuinya. Ini soalnya sama semua kan. Karena kalau kita hidup tanpa dilandasi Pancasila, mungkin iya, Ya, kacau. ya mungkin dunia ini udah kacau. Ya, karena kita negara itu punya aturan semua. Kali kan Indonesia ini terkenal dengan negara hukum. Tapi banyak sih kadang tidak adil ya. Dan juga walaupun kita negara itu banyak masih yang melanggar peraturan Ya, seperti namanya juga manusia. Tidak menggunakan helm tadi kan. Masih banyak Nah, yang iya. Apa itu kalau misalnya orang lagi lampu merah terus Menerobos lampu itu banyak banget. Padahal itu kan untuk keselamatan kita sendiri. Ya, Banyak yang masih banyak yang nggak pakai helm, malahan kan banyak bonceng 3 kan. yang dicontoh tuh yang seperti itu kan. Ambil yang baiknya saja. Apalagi nih bahasan kita. Nah, kalian kan nggak tahu gimana sih jadi anak rantauan itu, enak nggak sih? Yang pastinya susah untuk dijelasin. Iya, Dari tapi orang kita- tua kan. Tapi kita harus tetap semangat dong demi masa depan. Ya. Curhat ini ya. Tidak Boleh dong. kita kan Harus kuat sendiri. Ya, Ya, kuat. misalnya Walaupun sakit sendiri, sudah masak lemas harus sendiri. dipaksain kuat. Iya, Iya. namanya juga. Kalian misalnya di kosan sering nggak sih nangis atau Di rumah Ya, sering dong, tapi nggak sering juga. Tapi di balik semua itu kan harus tetap semangat. kita ngejalaninnya Ada kan. tujuan. Tapi Udah kalau ada yang bukan capek nangis, lagi. dan ngapain lagi kan? Banyak tuh kasus mahasiswa bunuh Iya diri. sekarangnya. Iya, banyak gara-gara Banyak tugas tuh. itu. Enggak Itulah, dong, kalian jangan kalau ada jangan. apa-apa, Jangan dong. Kalian tuh kalau ada apa cerita, jangan diam tiba-tiba hilang nama. Enggak ya masuk. emang cerita siapa tuh waktu malam ya udah kesamaan itu di kamar aja. Iya, kami kan anak kos sendiri di kos. Iya, kamu Gimana sih kan kamu kan anak Kan iya gimana sih sih? paling Kan jauh kamu. Kalau aku sih ya jujur, baru mau masuk kuliah, kami kira kan asrama, udah seneng dong karena kan pengen deh sekali-sekali kan ngerantau, atau kan ngerantau sih kayak iya mandiri, pengen belajar mandiri. Pas dengar kata paling enggak sama kan di sini, jadi kayak aduh padahal pengen ngerti kos tapi enggak, tapi ya loh iya kita milih di sini nih. Iya, tahu kan tapi pikir-pikir dengar cerita kalian kayak gak enak loh jadi anak kos, jadi anak ngerantau, jadi wah alhamdulillah nih berarti satu pengalaman iya sampai lebih awal sampai akhir itu juga ada nentu juga Berapa? Ya, kita harus ingat ya. dan juga kalian
kaget nggak sih dengan cara belajar kita di perkuliahan sama kaget banget yang di SMA pastinya kan beda banget. iya beda. Di sini nih seperti jarang belajar sekolah. Ada apa? Tiga. Cara belajar kuliah sudah beda dari SMA. SMA kan Gurunya yang menjelaskan secara lengkap. Sedangkan mahasiswa ini kan kita yang mencari sendiri. Karena dosen cuma menjelaskan jadi kita yang harus menurut kalian apa sih pelajaran yang di perkuliahan yang kalian suka? favorit. Iya, yang favorit. Pancasila dong, ya enggak? Iya. Semuanya sih favorit. Iya sih, tapi yang lebih seperti itu. Kalau aku sih ya, konsep budidaya sih. Karena kan itu kan kayak Ya, itu juga. diri kita sendiri yang Yang itu sesuai ibu dan jurusan. anak. Iya. Kan? Jelasin peraturan Pancasila. Masih mencakup seluruh pelajaran sih sebenarnya dilandasi oleh Pancasila semua sih. Karena kalau nggak dilandasi Pancasila mungkin gimana ya? Ya, seperti di judul pembahasan kita tadi Pancasila sebagai nilai luhur, jajan luhur bangsa Indonesia. Perjanjian luhur bangsa Indonesia. Tidak ada dari perjuangan dari perjanjian luhur itu sudah jelas sejak dulu sekarang ini saya kan sudah ada beberapa waktu sebelum dan sesudah. Mereka yang berjuang untuk bangsa ini merdeka dari penjajah. itulah kenapa kita kan nggak boleh melupain jasa-jasa orang yang telah berjuang. Kalau mungkin kalau tanpa mereka sih mungkin kita nggak bisa kayak gini, masih dijajah terus. Mungkin juga kita nggak bakal iya. Makanya kita harus memperingati Bersyukur Harus kita tinggal di sini. bersyukur. seperti 17 Agustus kan kita Iya. harus memperingatnya seperti Hari Hari besar, Sumpah Pemuda. Apalagi Sumpah Pemuda. Kalian tahu nggak sih kapan hari lahir Pancasila itu? Tanggal Wah, kan nggak tahu, nggak tahu kan? nggak tahu sih, lupa. Kalau tahu apa? Jadi lahir Pancasila itu pada tanggal 1 Juni. Kalau oh iya kan kalian kan tinggal di desa-desa. Kalau acara-acara misalnya acara 17-an, acara hari raya Pancasila itu biasanya ada kegiatan nggak sih? Banyak kalau di sana. Kalau untuk itu kan ada Iya, biasanya di desa. Panjat Pinang kan? ya Panjat Pinang itu seperti menggambarkan kita kepada yang dulu tentang mengambil bendera. Berarti sama ya ini apa tuh kegiatannya Ya, semuanya antusias ya kan untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Cukup banyak ya pembahasan kita pada hari ini. Ya, cukup menarik ya. Menarik juga kan, mendapatkan manfaat juga dari Kita bangsa menambah ini. wawasan yang lebih luas. Iya. Mungkin ini saja nggak sih podcast yang kita bahas untuk sekarang. Jadi cukup sampai di sini aja ya. Udah banyak soalnya. Udah. Terima kasih. Mungkin itu saja nggak sih yang kita bahas dari podcast hari ini. Ya, sudah banyak kan kita Iya, bahas hari dan ini. juga sudah sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat menambah wawasan. Mungkin dari
ini saja yang bisa dapat kita sampaikan dari podcast ini. Gimana kalau kita tutup ya? Iya sih, kita tutup dulu ya. Terima kasih buat kalian yang sudah bertanya. Ya, bersedia. Ya, mungkin bisa kita tutup ya. Oke, kita tutup sama itu. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari hasil podcast dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.